sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhiril khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu was-salamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayudamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillah, alhamdulillahil awwal akhir, al-batinil zahir, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin at-tahiril fakhir wa ala alihi wa ashabihi dawil ula wal mafakhir. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Masjid Al-Ikhlas, bapak-bapak, para ustaz, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita mengaji kitab Tafsir Jalalain. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Surat Az-Zumar yang sudah lalu kita baca, surat Az-Zumar ayat 73. Az-Zumar ini jamak dari kata zumratun, jamaknya zumar. Itu artinya adalah kumpulan. Kadang-kadang disebut dengan mizmar, mizmar itu suling. Kenapa kumpulan disebut dengan istilah zumar yang punya bunyi? Karena memang orang kalau udah ngumpul-ngumpul itu pasti bunyi. Kalau udah ngumpul-ngumpul itu paling pasti itu ada keriuhan di sana. Maka disebut dengan zumar. Nah, zumrah jamaknya zumar ini. Karena surat ini disebut dengan surat Az-Zumar karena memang ada dua ayat yang menyebutkan istilah zumar ini. Di antaranya ayat yang kemarin kita baca yaitu ayat ke-72. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Maka disebut dengan surat Az-Zumar. Berikut ini akan kita baca surah Az-Zumar ayat 74. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin. Wa qalu
Dan mereka para penghuni surga berkata, mereka yang dimaksud di sini para penghuni surga, atfun ala dakhaluha al muqaddar. Ini diatofkan kepada fiil dakhaluha, mereka memasuki surga, yang dikira-kira tapi bukan bagian dari ayat tapi ditafsirkan dakhaluha. Penghuni surga memasuki surga yang sudah dipersiapkan. Penghuni surga memasuki surga yang jauh-jauh sebelum mereka datang sudah dibukakan. Kemudian mereka mengucapkan alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dahu. Segala puji bagi Allah yang telah membenarkan kami wa'dahu akan janjinya bil jannati dengan surga. Wa awrathanal arda dan telah mewariskan kepada kami al-ardo bumi, ay ardul jannati maksudnya adalah bumi surga ini. Natabawwa'u kami tinggal, nanzilu kami bertempat tinggal minal jannati haitsu nasya, dari surga haitsu nasya, di tempat yang kami kehendaki. Li annaha kulluha la yakhtaru fiha makanun ala makanin. Karena seluruhnya surga itu la yakhtaru fiha makanun wala makanin. La yukhtaru fiha makanun wala makanin. Tidak bisa dipilih di dalam surga itu satu tempat di tempat yang lain. Jadi tidak bisa milih tapi sudah Allah tentukan. Fa ni'ma ajrul amilin, maka sebaik-baiknya ajrul amilin, balasan orang yang melakukan perbuatan baik, al jannatu adalah surga. Surga adalah tempat terbaik untuk balasan bagi orang-orang yang melakukan amal-amal soleh, perbuatan-perbuatan baik. Para penghuni surga ini setelah masuk dalam surga ucapannya ini, alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dahu wa awrathanal arda natabawwa'u minha haitsu nasya. Natabawwa'u minal jannati haitsu nasya. Segala puji bagi Allah yang telah membenarkan janjinya untuk kami dan juga telah memberikan kepada kami, mewariskan di sini artinya memberikan waris. Kalau waris kira-kira namanya nerima warisan gratis apa bayar tuh Pak? Gratis. Lah kan surga karena ibadah saya. Siapa bilang surga itu bukan karena ibadah kita? Tidak ada satupun orang yang masuk surga karena ibadahnya. Bahkan Rasulullah SAW itu masuk surga bukan karena ibadahnya, bukan karena amal perbuatannya. La yadkhula ahadun al jannata bi amali, kata Rasulullah. Bukan kata saya nih Bapak, kata Nabi Muhammad, seseorang tidak akan masuk surga sebab amal perbuatannya. Wala anta ya Rasulullah. Sahabat melanjutkan pertanyaan, begitu juga tidak engkau ya Rasulullah, bahkan engkau juga masuk surga bukan karena amalmu. Wala ana, tidak juga saya, kata Rasulullah. Illa ayyataghammadaniyallahu birahmati, kecuali Allah memberikan atau melimpahkan rahmatnya kepadaku. Jadi surga yang diterima oleh para penghuni surga nanti, yang akan kita terima insya Allah, amin, yang akan diterima oleh orang-orang yang melakukan perbuatan baik, itu bukan sebab amal-amal baiknya, bukan, tapi sebab rahmat atau sebab sayangnya Allah kepada orang yang berbuat baik. Sebab karena kalau dibandingkan dengan amal perbuatan, harusnya nih Pak ya harusnya umurnya 70, surganya 70 tahun. Harusnya 70 tahun, kira-kira sholatnya berapa tahun tuh kita? Dihitung dari balik 15 dah, balik 15 sisa berarti tinggal 55 sholat terus tuh kita 55 tahun. Enggak kan, tapi Allah kasih balasan, Allah kasih ajrul amilin tadi ini, balasan untuk perbuatan-perbuatan atau amal-amal, Allah kasih selamanya, khalidina fiha. Padahal ibadahnya ya paling-paling cuma 20 tahun aja, sholat 5 menit, ingatnya 1 menit, yang 4-nya lupa. Ingatnya waktu takbiratul ihram doang. Allahu Akbar, ingat tuh sama Allah. Aku sholat maghrib, pasti ingat kalau lagi niat. Kalau lagi niat nggak ingat, kebangetan dah. Kalau lagi niat nggak ingat Allah, ya sholatnya nggak sah. Karena niat itu rukun. Surga yang Allah berikan, khalidina fiha, kekal para penghuni surga di dalamnya. Ini bukan karena amal perbuatannya, bukan karena
kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan di bumi atau di dunia, bukan, tapi karena sayangnya Allah atau rahmat istilahnya. Bahkan Nabi Muhammad, kata sahabat, engkau juga bukan karena amalmu ya Rasulullah, yang sholat malam sampai bengkak kakinya, yang sedekahnya ini udah seperti angin, kalau minta apa aja dikasih Rasulullah. Rasulullah itu nggak boleh melihat orang minta, asal minta dikasih. Lagi pakai baju, diminta sama sahabatnya, mau, Rasulullah belakang dicopot. Pokoknya apapun yang diminta itu pasti dikasih oleh Rasulullah. Jadi kalau sekarang nggak boleh ini, kalau kayak Pak Haji Mul kan nggak boleh ngebuang rokok sedikit, bungkus rokok. Kalau bungkus rokok dibuang pasti dibeliin namanya. Bares banget tuh kalau gitu, dibeliin. Nah, Rasulullah itu sangat dermawan dalam hal sedekah atau infaknya, ibadahnya malam. Yang demikian bukan karena amalmu ya Rasulullah engkau masuk surga, bukan. Saya juga bukan karena amal saya, tapi karena rahmat Allah. Nah, ini balasan surga yang sifatnya abadi, khalidina fiha, ini karena rahmat Allah, karena sayangnya Allah kepada orang-orang yang berbuat baik. Sama halnya seperti kita, kalau kita ngelihat anak kita ya disuruh apa aja nurut, disuruh sholat ya dia nurut, nggak pernah sholatnya keluar waktu, nggak pernah sholatnya itu dia tunda-tunda. Disuruh pergi ke warung pasti dia berangkat, disuruh jagain warung ya suruh jagain warung, dia nurut, suruh belanja nurut aja. Apapun yang diperintahkan oleh kita orang tuanya dia nurut. Kira-kira sayang nggak kita sama anak itu? Sayang pasti. Apakah balasan kita atau sayang kita hanya sekedarnya pada dia? Tentu tidak. Pasti akan kita berikan yang sebesar-besarnya saking nurutnya. Demikian juga surga, ini seperti sayangnya Allah kepada orang-orang yang berbuat baik, sehingga ini limpahan pemberian-pemberian Allah di surga ini melampaui atau melebihi hidup di dunia. Kalau hidupnya cuma 70 tahun, surganya tetap abadi. Kalaupun sholatnya cuma 20 tahun, tetap surganya abadi. Nah, yang seperti ini harus kita pahami dan juga harus kita sadari bahwa semua yang Allah berikan kepada kita, termasuk kesempatan untuk bisa ngaji, kesempatan untuk bisa sholat, itu adalah juga pemberian Allah. Artinya nggak boleh kita mentang-mentang, apalagi sampai merasa bahwa gue sholat nih, pantasnya mas surga pantasnya, nggak boleh. Apalagi sampai wajibin, sampai mewajibkan Allah, sampai mewajibkan Allah. Dulu tuh ada ini Pak, dulu ada satu kelompok orang Islam, kelompok ulama Islam yang namanya Mu'tazilah. Dia punya satu doktrin. Sekarang udah nggak laku, udah nggak ada Mu'tazilah. Walaupun ada pemikirannya tetap masih ada, tapi nggak ada yang besar tumbuh pemikirannya. Dia punya doktrin bahwa Allah wajib menyiksa orang-orang yang ingkar kepada dia atau maksiat. Allah wajib menyiksa orang-orang yang maksiat atau durhaka kepadanya, dan Allah wajib memasukkan surga orang-orang yang taat. Allah diwajibin, saudara. Allah diwajibin. Jadi kalau ada orang iman, ya karena imannya, karena amalnya, Allah wajib masukin dia surga. Kalau ada orang durhaka atau maksiat, nah karena durhakanya, sebab durhakanya, maka Allah wajib masukin dia ke neraka. Nah, ini dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah bertentangan, nggak seperti ini. Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana tadi kita tahu, Allah memasukkan surga itu karena rahmatnya, bukan karena amal perbuatan si hamba, bukan. Dan Allah memasukkan neraka itu karena adilnya Allah, karena Allah harus menegakkan keadilan. Ini beda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita anut. Mu'tazilah mewajibkannya, namanya Tuhan nggak bisa diwajibin. Allah kan Tuhan, nggak bisa kita wajibkan. Ya Allah, saya ngaji tiap malam Senin, masa neraka wajib surga? Nggak bisa, nggak bisa. Tapi kita upayakan
kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, ya sholat, ya ngaji, ya puasa, walaupun pas-pasan Ramadan doang, sholat cuma yang 5 waktu doang, tapi dengan kesungguhan kita, sebagaimana kesungguhan anak tadi, nurut banget sama orang tuanya, maka Allah akan melihat kita dengan pandangan sayang. Nurut nih jamaah ahli kelas nih, kalau disuruh apa-apa ngaji berangkat, kalau disuruh sholat subuh ya safnya pasti sampai 7. Ada 7? 7 orang atau 7 saf? 2 saf banyak. Disuruh apa aja nurut. Nah, dengan kesungguhan yang ini yang terlihat dari diri kita, kesungguhan yang memang terlihat dari amalan-amalan kita, maka Allah turunkan rahmatnya. Sayang Allah kepada orang-orang yang melakukan amal perbuatan baik, maka sayang ini, kemudian atas dasar sayang ini Allah berikan surga. Jadi atas dasar sayang Allah berikan surga, bukan atas dasar amal kita, bukan, tapi atas dasar sayang Allah kepada orang yang berbuat baik. Para penghuni surga ucapannya seperti ini: segala puji bagi Allah yang telah membenarkan janjinya kepada kami dan juga telah memberikan waris atau mewariskan kepada kami surga, ya, dan kami tinggal di tempat yang kami kehendaki. Ini ataf kepada dakhaluha al-muqaddar. Ini diatofkan kepada lafaz dakhaluha yang sebelumnya. Sebelumnya itu disebutkan wasiyaqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang taat kepada Allah, ini digiring. Artinya digiring di sini dengan satu karnaval atau dengan satu iringan yang dimuliakan. Beda dengan cara menggiring orang-orang yang ingkar kepada Allah. Orang-orang yang taat digiring dengan kehormatan, yang pakai kendaraan ya kendaraan dari sholatnya, kendaraan dari kurbannya, kendaraan dari sedekahnya, Al-Quran yang dulu sering dia baca di dunia bisa jadi kendaraan. Iring-iringan ini kemudian diarahkan ke sorga. Tapi sorga ini sudah dibuka, saudara. Sebelum datang, sebelum sampai iringan-iringan penghuni sorga, yang insya Allah kita termasuk di dalamnya, amin. Ini sorga udah dibuka. Jadi karena menghormati siapa yang akan datang, penghuni sorga, maka ini sudah dibuka duluan sorganya, tidak ditutup. Beda sama pintu neraka. Pintu neraka untuk para penghuni neraka, sebelum mereka sampai nggak dibuka. Ntar kalau udah pas di depan pintu neraka baru dibuka. Kenapa nggak dibuka? Kenapa terus ditutup sampai benar-benar ini penghuni neraka ada di depannya, supaya panasnya nggak kemana-mana. Open kan kalau dibuka terus lama-lama nggak panas. Nah, ini dibiarin ditutup, nanti begitu udah sampai di depan neraka, para penghuni neraka ini baru dibuka, jadi panasnya nggak kemana-mana, nggak hilang. Ini bedanya. Fani ma'ajul amilin, sebaik-baiknya balasan untuk orang yang melakukan amal perbuatan adalah surga. Meskipun demikian hadirin, kenikmatan di akhirat itu yang paling rendah ya surga itu, paling rendah. Kemudian yang kedua, yang setelah surga, emang ada di atas surga yang lebih tinggi nikmatnya, ada ridho Allah. Kenikmatan yang kedua yang lebih tinggi yaitu ridho Allah nanti di akhirat. Kemudian yang paling tinggi yaitu ru'yatullah, yaitu melihat Allah. Jadi surga yang digambarkan dengan berbagai macam kenikmatan, dengan berbagai macam pemberian-pemberian Allah untuk orang-orang beriman, ini adalah nikmat akhirat yang paling rendah. Yang paling rendah di akhirat. Nah, yang di atasnya adalah ridho Allah. Kalau udah dapat ridho, maka nikmat itu makin berasa nikmat lagi. Sering saya contohkan, orang kalau datang ke rumah bertamu, datang ke rumah, tuan rumahnya nggak mau nemuin, tapi makanan disediain. Apa aja? Ya buahnya, makan 3 kali, sarapan,
makan siang, makan malam disediain. Belum nanti coffee break, ada kopinya di waktu tertentu. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Tapi tuan rumahnya nggak mau nemuin, saudara. Tuan rumahnya nggak mau nemuin. Kita bertamu kayak begitu, disediain semua. Dalam hati kita, ini orang ngambek apa sama kita ya? Dikasih makanan doang tapi nggak ditemuin. Enak nggak kira-kira kita bertamu di rumah orang, semuanya disediain tapi nggak ditemuin sama tuan rumah? Enak nggak, saudara? Nggak enak. Surga juga begitu, nggak ditemuin atau belum ditemui oleh Allah. Walaupun awal-awalnya nikmat, awalnya ya pembukanya sih enak ya, semua pembuka kenikmatan itu di awalan itu enak. Tapi kalau belum dapat ridho Allah, itu nggak ada apa-apanya. Baru nanti terasa nikmatnya yang betul-betul ketika Allah kemudian mengucapkan kepada penghuni surga, sungguhnya. Jadi ada yang mengajak bicara mereka, ya Allah maksudnya, suara, apakah cukup aku berikan kepada kalian? Cukup ya Allah. Apakah akan aku tambahkan? Apakah kalian mau aku tambahkan? Udah cukup banget ini ya Allah. Ya udah, silahkan lanjutin kenikmatan, aku ridho kalian ada di sini. Udah nemuin, artinya udah ada omongan nih dari pemiliknya, dari pemilik surga. Nah ini kenikmatan yang lebih tinggi dibanding bidadari, dibanding makanan, dibanding minuman, karena udah ditemui oleh Allah dengan ucapan aku ridho kepada kalian, aku senang kalian ada di sini, silakan nikmat yang ada di sini. Itu kenikmatan yang lebih tinggi lagi di akhirat, yaitu ridho. Yang paling tinggi melihat Allah, saudara. Melihat Allah bukan dengan hati, tapi melihat Allah langsung dengan mata kepala. Ru'yatullah fil jinan. Kalau di dunia nggak bisa kita melihat Allah dengan mata kepala, apalagi dengan kacamata nggak bisa. Tapi dengan mata hati masih dimungkinkan. Sebagian ulama mengatakan ru'yatullah biqalbi atau bil qalb, itu mungkin melihat Allah dengan hati. Yang dimaksud dengan melihat Allah dengan hati ini bukan dalam rupa atau bentuk, bukan, tapi melihat Allah, menyadari bahwa Allah itu selalu ada dalam segala sesuatu. Allah ada sebelum sesuatu, Allah ada bersama sesuatu, dan Allah ada setelah sesuatu. Ada hujan, kita bisa melihat bahwa itu ada Allah. Ada bencana, kita bisa melihat bahwa di situ ada Allah. Itu namanya melihat Allah dengan hati di dunia. Di akhirat nanti melihat Allah dengan mata kepala. Ini kenikmatan paling tinggi. Yang bidadari kalah semua, yang makanan-makanan kalah semua, pemberian Allah kalah semua dibanding dengan ridho Allah. Dan ridho Allah hanya baru pernyataan saja, itu kalah kalau sudah melihat Allah langsung. Ru'yatullah fil jinan, melihat Allah di surga ini macam-macam tingkatannya. Ada yang melihatnya setiap waktu, jadi setiap waktu melihat Allah terus. Kalau yang seperti ini udah nggak ada ininya, nggak ada bandingannya. Artinya kenikmatan surga itu udah nggak ada apa-apa buat dia. Orang udah melihat Allah terus, setiap waktu melihat Allah. Ada yang melihat Allah sehari sekali, ada yang melihat Allah seminggu sekali, ada yang melihat Allah sebulan sekali. Macam-macam tingkatannya. Jadi tergantung di dunia tingkat pengenalannya kepada Allah itu seberapa. Kalau tingkat pengenalannya kepada Allah itu tinggi, maka nanti di sana juga akan senantiasa melihat Allah. Nah, di sini naik tingkat para penghuni surga itu bisa juga naik tingkatnya kalau mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Ada banyak syafaat Rasulullah. Di antaranya syafaat Rasulullah itu adalah menaikkan derajat atau kelas orang-orang penghuni surga tertentu. Jadi penghuni surga tertentu atau penghuni surga yang memang sudah ditentukan, ini bisa diangkat derajatnya, naik. Yang tadinya melihat Allah cuma sebulan sekali, ini bisa lebih sering lagi dengan syafaat Rasulullah SAW. Nah,
Oleh karenanya syafaat ini penting. Bagaimana kita pengen dapat syafaat Rasulullah? Banyakin sholawat diantaranya. Terus selain itu apa? Ya selain itu maulid, jangan lupa maulid. Maulid, kalau ada maulid nyumbang. Oh, ada maulid nyumbang, itu bukti kalau kita cinta kepada Rasulullah, insya Allah dapat syafaat Rasulullah. Wa taral malaikata hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Wa tara, dan engkau melihat al malaikata, malaikat. Malaikat itu jamak. Kalau satu malak namanya, malakul maut berarti satu. Malakul maut artinya seorang malakul maut, Israel. Kalau ini malaikat, para malaikat. Dan engkau melihat para malaikat hafina, mengelilingi atau memutari, mengitari. Ini jadi hal min haulil arsy, dari seputaran arsy, min kulli janibin minhu, maksudnya dari setiap sisi, setiap arah, minhu dari arsy. Yusabbihuna, para malaikat itu bertasbih. Para malaikat itu mensucikan Allah dengan tasbihnya. Halun min dhamiri hafina, ini jadi hal dari dhamir hafin. Jadi hal dari dhamir hafin, yaitu para malaikat mengitari arsy sambil bertasbih. Bihamdi rabbihim, dengan memuji Tuhan mereka, para malaikat. Mulabisina bilhamdi, maksudnya sambil memuji. Ay yaquluna subhanallah wa bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Itu malaikat. Jadi kalau kita tahlil, kita ngikutin ibadah kayak ibadah malaikat yang ngiterin arsy. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Cakep tuh begitu. Tapi ada aja yang bilang bid'ah ya. Kalau kita kasih berkatnya doyan padahal dia. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, itu zikirnya para malaikat yang mengitari arsy, yang mengitari singgasana Allah atau mustawa. Wa qudiya bainahum, wa qudiya, dan diputuskan, bainahum, di antara mereka, ay baina jami'il khalaiq, antara seluruh makhluk, diputuskan bil haqqi, dengan adil, ay al adli, ayil adli, maksudnya dengan adil. Fayadkhulul mu'minuna al jannata wal kafiruna an-nar, maka masuklah orang-orang beriman al jannata, ke surga, wal kafiruna, masuklah orang-orang kafir, an-nar, ke neraka. Waqila, dan dikatakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji lillahi, hanya milik Allah, rabbil alamina, yang menguasai atau yang merawat alam, seluruh alam. Khutima istiqrarul fariqaini bilhamdi minal malaikah. Khutima, ditutup atau dikhatamkan, istiqrarul fariqaini, istiqrar, ikrar kedua kelompok, yaitu penghuni surga dan penghuni neraka, ini ditutup bilhamdi minal malaikah, bilhamdi, dengan pujian, minal malaikati, dari malaikat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala itu maha mengetahui. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Ini akhir ayat surat Az-Zumar. Akhir ayat surat Az-Zumar, wa tarul malaikata hafina min haulil arsy, dan engkau wahai Muhammad, engkau melihat malaikat itu memutari atau mengelilingi arsy dan sambil bertasbih, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Muternya begini Pak, muternya dari kiri ke kanan. Jadi kalau ini putarannya seperti ini, kayak orang tawaf. Orang tawaf itu putarannya malaikat. Bahkan setiap hari itu ada yang tawaf, bermiliar-miliar malaikat itu tawaf di Ka'bah itu. Terus dia, yang namanya malaikat, nggak nginjek kakinya, nggak nginjek tanah, nggak pakai sendal segala gitu, muter, nggak cuma 7 kali, terus sampai ke atas muter. Karena di Ka'bah itu kalau ditarik ke atas itu ada tempat masuknya para malaikat,
ke satu area atau satu daerah yang disebut dengan Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu rame banget, lebih rame dibanding dunia, rame banget. Dan di situ Allah izinkan malaikat-malaikat dari bumi ini kemudian naik setiap hari, itu naik bermiliar-miliar malaikat yang tawaf. Jadi naiknya dengan cara tawaf, naik dengan cara tawaf dari Ka'bah itu sampai ke Baitul Ma'mur. Seluruhnya tawaf malaikat. Ini tawaf yang malaikat yang memang diciptakan oleh Allah yang khusus ibadahnya buat tawaf. Ada malaikat yang diciptakan seperti ini. Ada juga malaikat yang Allah ciptakan ibadahnya ruku, ya ruku terus. Yang Allah ciptakan dari awal memang ibadahnya buat sujud, sujud terus. Yang berdiri ya berdiri terus, sudah begitu. Tapi semuanya sambil memuji Allah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, memuji Allah. Karena kata subhanallah, maha suci Allah, segala pujian bagi Allah, ini adalah bentuk ketundukan, bentuk satu pernyataan atau ikrar bahwa maha suci engkau, bahwa engkau maha benar dengan segala firman-Mu, maha benar dengan segala perbuatan-perbuatan-Mu, engkau maha besar. Itu semua terkandung dalam tasbih subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Semua malaikat bertasbih, termasuk malaikat yang diciptakan dalam bentuk ibadahnya, maksudnya dalam bentuk perbuatan-perbuatan seperti dalam sholat, ya diri, ruku, semuanya bertasbih. Sholat kita, hadirin, itu adalah sholat yang memang permohonan Nabi Muhammad kepada Allah. Itu Nabi Muhammad mohon kepada Allah diberikan ibadah yang mirip dengan ibadahnya para malaikat. Ketika Mi'raj, Rasulullah melihat malaikat yang berdiri bertasbih, melihat malaikat yang ruku, ya ruku aja dari awal penciptaan sampai hari kiamat ruku, melihat yang sujud, ya sujud aja. Nabi Muhammad mohon pada Allah, ibadahnya adalah ibadah sebagaimana engkau menciptakan para malaikat dengan ibadah-ibadah itu, maka jadikanlah untuk kami, untuk umatku, ibadah-ibadah yang mirip dengan ibadah-ibadah malaikat. Jadi bentuk gerakan sholat yang kita lakukan tiap hari itu adalah bentuk-bentuk ibadah malaikat yang ada di langit saat Rasulullah Mi'raj. Nggak sembarangan, Pak hadirin. Ini udah pada kayak malaikat semua ini kayaknya. Makanya mukanya pada lain-lain. Ya, kalau sama bingung saya ngenalinnya. Kelihatan dari berdiri, dari ruku sampai salam, termasuk tasyahud, itu adalah percakapan antara Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Sidratul Muntaha. Jadi kalau tadi di sini malaikat ini arsy, itu ada satu wilayah namanya Sidratul Muntaha, malaikat Jibril nggak bisa masuk. Karena yang Allah pengen cuma Nabi Muhammad. Malaikat Jibril nggak bisa masuk. Yang diundang untuk bertemu hanya Nabi Muhammad. Jadi malaikat Jibril di luar aja. Tapi malaikat Jibril memperhatikan. Kemudian Allah mulai bertajalli. Allah mulai bertajalli. Allah Subhanahu wa taala Maha suci Allah ini mulai menyambut Nabi Muhammad. Malaikat Jibril bilang, "Ya Muhammad, itu Allah. Ya Muhammad, Allah itu Allah, ucapkan penghormatan kepada Allah, itu Allah." Nabi Muhammad ya belum tahu kan malaikat Jibril. Kalau malaikat emang setiap hari ngelihat ini, Pak. Malaikat itu setiap hari bisa melihat surga, bisa melihat neraka, bisa melihat Allah langsung, namanya malaikat. Jadi imannya ya sangat kuat karena memang melihat langsung itu. Nabi Muhammad diajarkan oleh Jibril, "Ya Jibril, itu Allah." Ya Muhammad, itu Allah, kata Jibril. Ucapkan penghormatan. Maka Nabi Muhammad mengucapkan tahiyat, penghormatan itu. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu penghormatannya Nabi kepada Allah di Sidratul Muntaha saat Mi'raj. Kemudian Allah jawab, "Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu
warahmatullahi wabarakatuh. Allah sambut. Keselamatan untuk engkau wahai sang Nabi, dan rahmat Allah serta barakah dari Allah untuk engkau wahai Muhammad. Tapi Nabi Muhammad nggak mau berhenti sampai di situ. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, keselamatan juga buat kami semuanya, dan buat seluruh hamba-hamba Allah yang soleh, ya para nabi terdahulu sebelum kami, sebelumku, umat-umatku juga dapat keselamatan. Itu Nabi Muhammad tuh namanya pemimpin tuh yang sesungguhnya seperti itu. Mikirin yang dipimpin, nggak mau cuma sekedar assalamualaikum, tapi assalamu alaina wa ala ibadillah. Buat kami semua ya Allah. Mendengar percakapan ini para malaikat ikrar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu ibadah yang dalam sholat, bacaan-bacaan dalam sholat, bentuk-bentuknya adalah ibadah para malaikat, bacaan-bacaannya adalah percakapan antara hamba dengan Allah. Nah, malaikat yang di sini yang mengitari arsy sambil bertasbih subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, ini kemudian mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Maksudnya alhamdulillahirabbil alamin, sudah diputuskan oleh Allah, yang masuk surga ya di surga, yang masuk neraka ya di neraka. Maka segala puji bagi Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Ini ikrar para malaikat menutup ketetapan Allah. Artinya Allah tetapkan yang penghuni surga di surga, yang penghuni neraka di neraka. Maka para malaikat kemudian mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ini bagian dari tasbih atau bagian dari pujian para malaikat kepada Allah yang menetapkan keputusan bagi dua kelompok ini, yaitu kelompok penghuni surga dan penghuni neraka. Mudah-mudahan bermanfaat. Selesai surat Az-Zumar, kita lanjutkan nanti di surat berikutnya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.